Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan coba bahas materi lanjutan yang kemarin tentang vektor ya, vektor. Jadi kemarin kita sudah belajar apa itu vektor. Vektor itu ialah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah vektor dari A ke B, maka ini kita sebut sebagai vektor AB karena arahnya dari A menuju B, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dibalik dari B ke A, maka ini dinamakan vektor BA. Kenapa? Karena dia mulai dari B ke A. Nah, jadi nilai sebuah vektor itu tergantung kepada arahnya. Jadi sehingga ketika kita punya sebuah vektor V dimulai dari A ke B, maka bisa kita baca vektor V itu adalah sebuah vektor yang pangkalnya di titik A, awalnya di titik A dan ujungnya di titik B. Awalnya di titik A dan ujungnya di titik B. Sehingga bisa kita tulis vektor V itu akan sama dengan AB. Vektor V itu sama dengan vektor dari titik A menuju B. Jadi dibedakan, ada dua penulisan. Satu penulisan penamaan vektor menggunakan huruf kecil V, A, B, tapi nanti semuanya huruf kecil. Atau menulis vektor dari titiknya. Nah, menulis titik itu huruf besar, sehingga huruf kapital. Sehingga kalau vektor itu dari titik A ke titik B, maka kita tulis vektor A menuju B, gitu ya. Beda kalau dari titik B menuju A, berarti kita tulis B menuju A. Seperti itu. Itu penulisan sederhana dari bentuk vektor. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan, setelah mengerti apa itu vektor, maka kita beranjak ke vektor di dua dimensi. Vektor di dua dimensi itu maka pasti akan ada sumbu X dan sumbu Y, gitu. Kita janjian kalau ke kanan itu X positif, ke kiri X negatif, sehingga kalau ke atas itu Y positif, maka ketika ke bawah disebut Y negatif. Oke, ini ada sebuah vektor dari titik sini menuju titik sini, kita namakan vektornya U, gitu ya. Maka vektor U bisa kita tuliskan, vektor U di dimensi 2 dapat ditulis X, Y karena dua dimensi. Nanti kalau tiga dimensi gimana? Kalau tiga dimensi maka X, Y tambah Z, sumbu X, sumbu Y tambah sumbu Z. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, penulisan vektor bisa mendatar seperti ini, X, Y, atau dalam bentuk matriks. Nanti kalian akan belajar materi tentang matriks. Nah, menulisnya ke bawah. Di vektor U kita tuliskan sebagai X, Y, gak pakai koma. Kalau ke samping pakai koma, X, Y. Kalau ke bawah gak usah, X, Y. Nanti kalau ada tiga gimana? X, Y, Z, gitu ya. Oke, jadi ada dua penulisan. Kalian jangan bingung, kok yang ini yang ini gini, gak usah bingung. Jadi ada dua penulisan. Nah, di vektor dua dimensi itu diartikan seperti ini. Jadi ketika X-nya positif, maka arahnya ke kanan, karena X positif kan ke kanan. Nah, maka kalau ke kiri X-nya negatif. Dikata-katakan seperti itu, sehingga kalau ke atas Y positif, kalau ke bawah Y negatif. Oke, sehingga contohnya gini, ketika ada vektor U sama dengan 3 min 1, maka artinya bisa kamu rubah ke dalam bentuk kata-kata. Vektor U memiliki panjang 3 satuan ke kanan, karena atas itu X, bawah itu Y. X-nya positif, maka positif ke kanan. 3 satuan ke kanan, tidak usah disebutkan X. Jadi langsung aja, vektor U memiliki panjang 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah.
3-nya positif ke kanan, Y-nya negatif ke bawah. Jadi 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Jadi kalau kita gambar gimana? Nah, seperti ini. 3 ke kanan, 1 satuan ke bawah. Jadi vektor U mulai dari 0 menuju sini. Ini vektor U. Gitu. Mudah kan? Oke. Atau contoh yang kedua. Gambarkan vektor A negatif 5,2. Maka sebelum menggambarkan, kamu definisikan dulu. Kamu rubah dulu ke dalam bentuk kata-kata. Vektor A min 5,2. Vektor A memiliki panjang 5 satuan ke arah kiri. Ingat negatifnya nggak usah ditulis. Ini salah. Negatifnya nggak usah ditulis. Kenapa? Karena negatif sudah didefinisikan oleh kiri. 5 satuan ke kiri. Gitu ya. Dan 2-nya positif nih. Maka 2 satuan ke atas gitu. Penulisan vektor ingat tadi ada 2, jadi bisa samping, bisa ke bawah gitu ya. Jadi 2 satuan ke arah atas. Jadi kalau kita gambarkan dalam Kartesius 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Ini vektor A. Penulisan vektor hurufnya kecil. Oke. Gampang kan ya? Oke, kita masuk bahasan selanjutnya, mencari besar vektor dari 2 titik. Kenapa? Karena ingat, beda. Ingat materi yang pertama. Vektor V sama dengan AB, artinya vektor V didefinisikan oleh titik A menuju titik B, gitu ya. Sehingga kalau misalkan kalian yang dikasih bukan vektor tapi titik, contohnya gini nih. Vektor A adalah vektor dari titik A 2,-1 ke titik B 5,4. Pertanyaannya, tentukan. Nah, yang diketahui titiknya, bukan vektornya. Nah, lalu gimana mengerjakannya? Nah, untuk mencari besar vektor dari 2 titik, maka langkah pertama, kamu tuliskan dulu definisinya. Vektor A didefinisikan oleh vektor titik A menuju titik B, gitu ya. Oke, sehingga kalau kita gambar seperti ini, kira-kira ilustrasinya. Vektor A itu dari titik A 2,-1 ke titik B 5,4. Bedakan, ini titik bukan vektor. Sehingga A-nya nggak punya arah, ya. Ini titik. Walaupun penulisannya sama dengan vektor, tapi A-nya nggak ada garis. Maka cara mengerjakannya, untuk mencari vektor A bisa dengan cara vektor A didefinisikan oleh vektor dari titik A ke B. Nah, untuk mencari vektor A, kamu cukup mengurangkan titik B, titik ujung, dikurangi titik pangkal. Jangan sampai kebalik ya. Jadi yang dikurangkan selalu ujung dikurangi pangkal, yang belakang dikurangi yang depan. Kalau vektor A ke B, maka B dikurangi A. Tapi kebalik, kalau vektor B ke A, kalau vektornya BA, maka yang kamu kurangkan adalah A dikurangi B. Ingat, selalu kurangkan ujung, kurangi pangkal. Gitu ya. Ini untuk mencari vektor selalu ujung kurangi pangkal. Sehingga kalau kita tulis B-nya 5,4. Nah, kita tulis ke bawah biar mudah. Dikurangi 2-1. Cara menghitungnya gimana? Kurangkan X dengan X, Y dengan Y. Lihat X yang mana? X yang atas, Y yang bawah. Gitu ya. Jadi kurangkan 5 kurangi 2, 4 kurangi -1. Sehingga didapat 35. Nah, jadi kesimpulannya vektor A-nya 35. Ya. Jadi ini cara mencari vektor dari 2 buah titik. Nah, 2 buah titik disuruh mencari vektor, maka cukup kamu kurangkan yang belakang dikurangi yang depan, didapatlah vektornya. 3,5. Selesai. Mudah, bukan? Setelah mencari besar vektor, maka bahasan selanjutnya adalah mencari panjang vektor. Nah, contohnya gini misal. Diketahui vektor U
X, Y. Nah, ini sudah bentuk vektor ya, bukan titik. X, Y. Pertanyaannya adalah, ini vektornya U, X, Y. Tentukan panjang vektor U. Nah, lambang panjang itu sama kayak tanda mutlak. Mutlak dari vektor U. Sehingga kalau nanti ada soal seperti ini, pertanyaan, maka ini yang ditanyakan adalah panjang vektor. Jadi panjang vektor U dibacanya lambang simbolnya gini. Kalau ada simbol kayak gini, dibacanya panjang vektor U. Oke. Nah, bisa dicari dengan vektor U, panjang vektor U bisa dicari dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat diakalin, kayak Pitagoras. Ya. Kenapa kayak Pitagoras? Nah, kita lihat gambar nih. X, Y, maka dia akan panjangnya sejauh X dan tingginya Y. Sehingga kalau pakai Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat, ini jadi panjang vektor U. Gitu kan ya. Mudah kan ya? Nah, itu mencari panjang vektor dari vektor yang diketahui nilainya. Sekarang, gimana kalau yang diketahui bukan vektornya, tapi pangkal sama ujungnya? Nih, diketahui vektor V didefinisikan oleh vektor AB. Berarti vektor V itu mulainya di titik A dan berakhir di titik B, gitu kan ya. Jika A-nya X1, Y1 dan B-nya X2, Y2, nih, kalau kita gambar gimana? Ini ada vektor V kan ya. Mulai di titik A, X1, Y1 berakhir di titik B, X2, Y2. Nah, tentukan panjang vektor AB. Maka untuk mencari panjang vektornya, nih cukup kamu kurangkan. Sama rumusnya kayak Pitagoras, tapi kamu kurangkan dulu. X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Gitu ya. Jadi caranya hampir sama yang di atas, cuman sebelumnya kamu kurangin dulu X2 kurangi X1. Jadi caranya mirip dengan mencari vektor V dulu. Mencari vektor kan ngurangin X-nya. Nah, baru dikuadratin. Gitu ya. Ini caranya. Kita kotakin. Nah, gitu. Contohnya? Contohnya, tentukan panjang vektor U yang didefinisikan oleh 3,-4. Nah, maka jawab panjang vektor U didapat dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sehingga X-nya 3, Y-nya -4. Masukkan ke rumus, ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat tambah -4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25 dibaca dengan satuan panjang. Oke, jadi bisa disimpulkan panjang vektor U itu 5 satuan panjang. Panjang vektor U 5 satuan panjang gitu. Mudah kan ya? Mudah sekali. Contoh yang kedua, tentukan panjang vektor B. B didefinisikan oleh A, B dengan A-nya 4,2, B-nya -5, -1. Nah, ingat ini bukan vektor tapi titik. Titik A 4,2, titik B -5,1. Berapa panjang vektor B? Nah, panjang vektor B didapat dari mencari dulu AB-nya kan ya. Sehingga rumusnya, ingat tadi dikurangin dulu X2 kurangin X1. Jadi tinggal kau masukkan nilainya. X2-nya -5, X1-nya 4, Y2-nya -1, Y2-nya 2. Jadi didapat. Nah, jadi panjang vektor B 3/10 satuan panjang. Mudah ya? Nah, itu tadi bahasan yang kita sudah pelajari, mulai dari apa itu vektor, vektor di dimensi 2, mencari besar vektor, mencari panjang vektor, ya. Nah, materi berikutnya itu akan kita bahas tentang operasi pada vektor.
Nah, operasi pada vektor ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya saja agar sekalian ya. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini silahkan ditulis, dicatat catatannya, kemudian boleh dikerjakan soalnya. Nanti dikumpulkan pada waktunya. Oke, boleh di pause dulu, kerjakan. Selamat mengerjakan, selamat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.